belajar modul 5 hari ini. Jadi tentang pengembangan jasa baru. Jadi kan kemarin kita sudah belajar produk jasa. Gimana? Oke. Ya, selamat malam. Penjelasan yang baru datang saya absen ya. Nah, ini sekarang kan kemarin kan sudah mempelajari produk jasa. Nah, gimana caranya kita bisa mengembangkannya? Mungkin bisa melakukan diferensiasi. Kan ada atau di tugas diferensiasinya gimana. Nah, ini dipelajari di modul 5 tentang penciptaan jasa baru dan desain. Nah, karakteristik pengembangan jasa itu harus objektif, tepat, berdasarkan fakta, sama berdasarkan metodologi. Jadi, ketika kita mengembangkan jasa itu ya harus ada sasarannya, tujuannya apa, terus kira-kira kenapa Mbak enggak dengar tah? Halo, Mbak Windy? Yang lain bisa dengar saya enggak? Mbak? Halo, halo? Dengar. Yaudah, saya lanjutkan ya. Nah, ini 4 karakteristik ini harus ada ketika kita mau mengembangkan jasa. Jadi memang benar-benar dibutuhkan, terus kira-kira kalau dikembangkan itu nanti bakal ada yang minat atau enggak, itu juga perlu diperhatikan. Ya, jangan lupa ada 4 karakteristik ini. Dan terus ide jasa baru itu ada macam-macamnya, ada yang inovasi radikal. Jadi jasa baru untuk pasar yang belum dapat ditentukan. Jadi benar-benar dia menemukan sesuatu yang baru, jasa yang belum pernah ada. Apa? Nah itu namanya inovasi radikal. Jadi benar-benar yang sama sekali baru. Terus kalau bisnis permulaan, ini jasa baru untuk pasar yang siap dilayani oleh produsen yang sudah ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan yang sama bagi semua orang. Jadi ini ada jasa baru, pasarnya sudah ada. Kalau tadi jasa baru tapi pasar juga belum ada ya, yang inovasi radikal. Nah, kalau pelayanan baru untuk pasar yang lama menawarkan pada pelanggan yang sudah sebuah jasa baru yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita sudah punya perusahaan tapi kita tinggal menawarkan jasa baru, inovasi baru. Jadi bukan bisnis yang benar-benar baru, tapi sudah ada, cuman kita mengembangkan aja. Nah, jadi jasa baru itu macam-macam ya definisinya. Tidak hanya hanya pertama kali berdiri, tapi juga mungkin perusahaannya sudah berdiri sebelumnya, tapi dia berinovasi, atau yang memang sebelumnya benar-benar belum ada, pasarnya juga belum ada, jadi kita benar-benar mengembangkan sesuatu yang baru. Bedanya, kalau bisnis permulaan kan mungkin sudah ada sebelumnya, jadi tapi kita baru membuat bisnisnya. Itu berbagai ide jasa baru. Sebenarnya sama nanti kalau mempelajari tentang produk juga gitu. Jadi ada yang produk yang inovasi radikal sama. Cuman di sini kan kita bicaranya tentang jasa. Nah, ini terus ada juga yang namanya pelayanan jasa ekstensi. Jadi lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Jadi misalnya di hotel yang dulunya nggak ada fasilitas karaoke, mungkin ditambahin karaoke. Nah, jadi tinggal ditambahin aja. Yang sebelumnya belum ada apa, kira-kira kita masih itu. Juga misalnya bisnis karaoke, ditambahin ada makanannya, buffetnya, atau apa. Itu kan termasuk lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Terus peningkatan pelayanan, ya ini tinggal ditingkatkan aja. Misalnya, iya malam Mbak, targetnya sehari bisa melayani berapa pelanggan. Nah, itu ditingkatkan. Atau misalnya sehari biasanya melayani satu konsumen, ini apa ya kira-kira, potong rambut. Misalnya melayani satu konsumen
10 menit atau 15 menit. Nah, itu ditingkatkan. Misalnya bisa lebih cepat tapi dengan hasil yang sama bagusnya. Itu kan berarti meningkatkan skill. Itu peningkatan pelayanan. Atau misalnya mijet, itu gimana caranya jadi lebih nyaman. Jadi lebih ke skillnya gimana ya, jadi pelayanannya ditingkatkan. Terus kalau perubahan gaya itu inovasi jasa yang paling sederhana, jadi tinggal diubah misalnya penampilan aja atau dekorasi dari ruangan atau apa. Nah, itu cuman perubahan gaya. Misalnya baju seragam karyawannya diganti atau apa, tatanan meja di restoran itu diganti. Nah, itu cuman perubahan gaya aja. Ini jadi berbagai macam jenis ide jasa baru. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau nggak, gimana? Jadi macam-macam ya ide jasa baru tadi. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling complicated. Jadi inovasi radikal itu kan benar-benar membutuhkan waktu dan tenaga pikiran untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Gimana? Halo? Masih bisa dengar saya kan? Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap pengembangan jasa baru. Ini kalau nggak kelihatan gambarnya bisa dibuka di halaman 5.6. Nah, jadi itu ada yang namanya front end planning. Itu maksudnya dia kan sebelum kita mau mengembangkan bisnis jasa baru kan harus ada idenya dulu, harus ada rencana. Itu namanya makanya di front end planning. Jadi rencana kita seperti apa. Kenapa? Soal ditutan kenapa, Mbak? Sama kayak gambar ini. Ya tinggal dijawab toh, berarti kalau sama kayak gambar ini. Disuruh ngapain dari gambar ini? Disuruh ngapain emang? Udah tinggal dibuka aja. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kan pertama sebelum kita menciptakan jasa yang baru itu kan pasti harus ada ide dan perencanaannya dulu. Perencanaan itu harus dilakukan, soalnya ketika kita mau mengembangkan pasti ada tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung jebret ini loh ada jasa baru. Nggak bisa, harus direncanakan sebelumnya. Nah, sama yang kedua itu implementation, itu maksudnya implementasi dari jasa yang kita kembangkan. Ya, jadi sama kayak misalnya kalau ada produknya itu kan juga gitu, kita harus direncanain dulu, terus dibikin produknya, dites, seperti itu. Nah, kalau di jasa ini juga sama, ini ada beberapa tahapannya. Ini yang pertama yang di front end planning itu ada business strategy development or review. Nah, jadi ya, waalaikumsalam. Ini Mbak siapa, Mbak? Masih kah? Nah, jadi di sini maksudnya business strategy development atau review itu kan setiap perusahaan kan memiliki strateginya, memiliki visi dan misi. Nah, itu bisa direview kembali apakah itu masih sesuai atau enggak. Atau misalnya visi misi kita apa. Nah, tapi ternyata kenyataannya sekarang kita jalannya seperti apa. Nah, itu di review. Apakah yang kita jalankan ini sesuai enggak sama visi misi awal ketika mendirikan perusahaan. Nah, di situ setelah direview baru kan misalnya ketahui, oh kita kurangnya di sini. Misalnya kita kalah sama kompetitor di
misalnya di